Halo pecinta Black Opal Sempur, kembali lagi di channel Black Opal Sempur. Kali ini saya akan membahas ulang tentang perbedaan mana bagian kulit dan mana bagian daging. Sebelumnya sebenarnya sudah saya jelaskan, mudah-mudahan saya bisa jelaskan lebih detail lagi. Ini saya menjawab pertanyaan subscriber ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, oke, langsung saja saya akan jelaskan. Nah, di sini ada bahan yang masih utuh. Jadi ini baru diproses, diratain aja. Nah, ini kan ada bagian lumpur dan bagian kulit di bagian luar. Kalau misalkan lumpur ini dihilangin, nah kalau ini dihilangin lumpurnya, nanti bakalan seperti ini. Nah, ini masih di bagian kulit. Ini masih di bagian kulitnya. Jadi belum nyampe ke daging. Bedanya kalau daging itu ya, ini ya kelihatan garis-garis seratnya. Kalau ini kan masih belum tidak beraturan ya. Nah, ini belum terlihat. Nah, seperti ini. Nah, ini kulit. Ini juga kulit. Nah, jadi kulit itu banyak ya sebenarnya. Dan ada juga yang bahan yang ada kambiumnya dan ada yang gak ada. Nah, kita bisa lihat langsung. Ini di bagian kulit. Nah, ini nyatu ya, ini bersatu sama silika. Ini bouldernya. Ini bagian bouldernya dan ini bagian kulit. Kalau ini dikupas, masih ada lagi bagian kulitnya. Nah, ini juga sudah dikupas. Tapi belum nyampe ke daging. Nah, biasanya kalau jarong-jarong bawaan alam, di bagian kulitnya aja itu udah keluar jarong. Di bagian kulit, bukan kulit di bagian luar ya, tapi kulit bagian dalamnya udah keluar jarong. Tapi biasanya kalau bahan-bahan gambling ini, jarongnya terlihat itu ketika udah nyampe ke daging. Itu yang dinamakan jarong ruyung. Jadi jarong ruyung ini dia keluar di bagian serat-serat bagian daging yang bergaris-garis, ada yang putih, ada yang polos. Jadi misalkan kalau keadaan kering, digoyangin tuh atau kena senter, suka kelihatan gitu ya, seperti pecahan kaca. Jadi bercak-bercaknya kelihatan di bagian dalamnya, seratnya. Itu yang nantinya terisi jarong. Jadi silika itu rumahnya jarong. Nah, ini contoh bahan yang ada kambiumnya. Jadi yang melingkar, nah biasanya bahan-bahan yang ada kambiumnya ini tebal, kulitnya tebal. Nah, bayangin aja nih. Nih, ini kulitnya kan terlihat dan ini dagingnya. Nah, ini kulit dan ini daging. Nah, coba kita perjelas nih. Di bagian kulit ini gak ada garis-garis serat. Tapi di bagian dagingnya timbul garis-garis serat. Nah, kalau bahan gambling, biasanya kalau dikupas seperti saya itu memang saya gak ngejar jarong
sisitnya. Memang karena bahannya gak berpotensi keluar jarong sisit, makanya saya kejarnya jarong ruyung. Itu juga kalau berhasil. Kembali lagi ke bahan, soalnya kan bahannya gambling. Jadi gambling itu untung-untungan ya gitu. Nah, seperti ini kan. Nah, kelihatan ada garis di sini. Itu kan tebel kan bagi. Jadi mau ke daging itu tebel tuh nyampenya. Tapi bahan-bahan yang sudah dikupas sampai ke daging, biasanya kalau kontak panas terlalu panas, itu gampang crack. Karena si kulit ini melindungi bagian daging. Jadi lapisan untuk melindungi bagian daging. Jadi kalau misalkan pelindungnya dihilangin, ya otomatis gampang crack gitu, gampang crack. Punya saya juga kemarin waktu kebablasan ya, jemur sampai jam 12 saya lupa angkat, hancur semuanya bahannya. Gak kelihatan. Tapi ketika pas pengamplasan kelihatan banyak yang crack. Nah, ini juga sama nih. Ini lebih jelasnya nih, ya kan? Ini masih kulit. Jadi banyak sebenarnya lapisannya. Dari mulai pertama ini kulit yang bercampur dengan silika. Terus kedua masih ada kulit lagi. Ini kalau dikupas lagi ada lagi kulit. Sampai ke dagingnya. Kalau yang ada kambiumnya kan enak, ada patokan. Jadi kita mau ngejar dagingnya, ya kita ilangin nih setebal ini nih. Setebal ini kita ilangin. Nyampe langsung kelihatan dagingnya. Tapi yang nggak ada kambiumnya seperti ini agak sulit gitu. Tapi lama-lama kalau kita gosok ya, kita kupas, lama-lama terlihat. Biasanya pas basah kelihatan ininya ya, seratnya. Ini langsung saya bikin video ya, soalnya biar langsung terjawab sama yang sudah komen. Mudah-mudahan juga keterima ya, penjelasannya dimengerti. Dan tadi yang bertanya bagaimana misalkan bahan yang sudah terurai ketika basah gitu keadaannya. Nah, ini juga, ini bahan yang sebelumnya saya videokan, bahan urai. Coba saya basahin. Nih. Jadi keadaan basahnya seperti ini. Nih. Ini sudah berhasil. Nah, ini juga kelihatan. Nah. Ini bagian kulit dalam dan ini bagian kulit luar. Kalau digosok, kalau dipoles lagi, kalau ini ya lagi ya, diproses lagi, dikupas lagi, nyampe ke dalam. Nah kelihatan kan perbedaannya. Nah, ini ya, ini bahan yang sudah terurai. Tapi jangan berpatokan seperti ini. Biasanya memang bahan-bahan itu bahan sempurna beda-beda ya gitu ya. Jadi ada yang terurainya, ada yang sampai putih, ada juga yang enggak. Biasanya yang terurai sampai seperti ini bahan yang banyak getahnya. Karena ini juga sudah diurai. Tapi enggak, maksudnya beda gitu kan. Nih. Jadi jangan berpatokan sama warna juga. Kembali lagi ke jenis bahannya, ke karakter bahannya. Tapi untuk penguraian lebih lama di air kelapa yang ini lebih lama. Kalau ini baru ini ya, ini juga baru. Jadi lama di penguraian tabung filter.
Ini juga lama di penguraian tabung filter, tapi ini udah beberapa kali masuk ke tahapan penguraian air kelapa sama air hujan. Jadi misalkan seminggu lebih ganti, keringkan, baru urai lagi. Sampai itu nggak bisa ditentuin ya sebenarnya, nggak bisa tanda-tandanya gimana bahan yang sudah diurai. Itu nggak bisa ditentuin, itu lebih ke perjalanan kita sendiri yang tentuin. Kita bakalan tahu kalau kita udah coba, kita pasti tahu perbedaannya yang sudah diurai dan yang belum diurai. Pasti kita tahu. Nanti juga kita ngulik sendirilah pasti. Nah, ini beda lagi sama bahan-bahan yang seperti ini, bahan kalimaya sempur. Nah, di bagian kulitnya, kulit luar aja udah banyak silika, kadang-kadang kalau pas dikupas lumpurnya. Tapi di bagian dagingnya biasanya banyak kalimayanya nih di bagian dagingnya dia banyak masih ada kalimayanya. Jadi sulit ya untuk diproses main panas seperti garang, bubui yang treatment seperti itu gak cocok kalau untuk kalimaya sempur. Soalnya kan kalimaya ini sudah mengkristal. Jadi otomatis lah kalau misalkan kena kontak panas seperti itu bisa pecah. Ya pada intinya sebenarnya black opal sempur ini atau bisa disebut wood opal ini ya, sebenarnya memang jadi jarong yang keluar itu dari kontak panas. Jadi kalau nggak panas ya nggak mungkin ada perubahan. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti ya, ini saya menjelaskan. Nah, ini ada sampel bahan yang sudah dikupas, cuman ini udah kena minyak, jadi sudah melalui beberapa tahapan panas ya. Beda lagi sama yang belum kena panas, jadi si serat-seratnya ini masih utuh, belum, jadi pori-porinya nggak terbuka, nggak melebar. Nah, saya kasih contoh bahan nih. Ini yang sudah kena minyak. Biar saya zoom lebih dekat. Nih. Pori-porinya terbuka. Jadi kelihatan banget nih serat-seratnya nih. Biasanya serat-serat yang keluar tembaga itu masih aman. Masih aman. Biasanya prosesnya dari tembaga nanti bias warna keluar. Tapi kalau misalkan yang keluarnya serat emas, itu malah menutupi silika serat. Nah, jadi kalau bahan seperti ini keluar jarong, ya sudah pasti jarong yang dihasilkan itu ruyung. Jarong yang memanjang, jarong seratnya black opal sempur ini. Jadi gak mungkin ini keluar sisit, karena sisit itu di bagian kulit luar. Nah, ya mudah-mudahan bisa dipahami videonya untuk dua pertanyaan tadi. Ya sebelumnya kan saya mau bikin video lagi 2-3 harian, cuman berhubung ada yang bertanya, biar langsung saya buatkan videonya, jadi supaya kalian ngerti gitu ya, maksudnya biar terjawab pertanyaannya. Oke, mungkin sampai di sini videonya. Ya, mudah-mudahan dimengerti dengan penjelasannya.
Kalau misalkan masih banyak yang ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Yang masih bingung, yang masih belum paham tentang apa-apa tentang tahapan atau pengolahan, silakan langsung tanyakan. Insya Allah saya juga pasti jawab dengan sepengalaman saya gitu. Oke, support terus ya channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, sampai jumpa. Salam jarong.